Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman sekalian di mata kuliah Mediko Legal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan visum et repertum atau yang disingkat dengan VER. Menurut istilah, pengertian visum et repertum itu berasal dari kata visum, yaitu melihat, dan repertum yaitu melaporkan. Kalau secara harfiah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa visum et repertum itu adalah apa yang dilihat dan diketemukan. Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter atau ahli yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, atau fisik ataupun barang bukti lainnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Nah, kita bisa melihat ada beberapa ahli yang memberikan batasan pengertian terkait visum et repertum. Yang pertama, menurut Setiadi, visum et repertum itu adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia atau jenazah. Menurut Abdul Mu'in Idris, memberikan pengertian visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Satu juga memberikan definisi bahwa visum et repertum adalah keterangan secara tertulis yang dibuat oleh dokter dari hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau yang meninggal dunia, baik mayat atau jenazah, yang diduga meninggal akibat suatu tindak kejahatan, dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter akan memberikan kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut terhadap korban. Nah, secara dasar hukum, visum et repertum kita tidak temukan di dalam KUHP, tetapi terdapat dalam Stahlblatt tahun 1937, nomor 350 tentang visa reperta. Visa reperta merupakan bahasa Latin. Visa berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan reperta berarti laporan. Oleh karena itu, visum et repertum merupakan bentuk tunggal dari visa et reperta. Dalam Stahlblatt tahun 1937 nomor 350, Pasal 1 menyatakan bahwa visa reperta seseorang dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di negeri Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah khusus. Ketika kita membuka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kita juga bisa menemukan beberapa ketentuan. Kita bisa melihat pasal 1 angka 28 tentang keterangan ahli, pasal 133 ayat 1, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Inilah menjadi dasar hukum pelaksanaan visum et repertum dalam kategori keterangan ahli. Ketika melihat pasal 133 ayat 2, menyatakan permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat, dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dan ini menjadi kategori bukti surat. Kita bisa melihat jenis-jenis visum et repertum. Di dalam konteks berdasarkan sifatnya, visum et repertum dibagi atas 3. Yang pertama adalah visum et repertum lengkap, visum et repertum sementara, dan visum et repertum lanjutan. Visum et repertum lengkap itu memuat semua bagian visum et repertum dan pemeriksaan secara lengkap. Sedangkan visum et repertum sementara biasa dilakukan terhadap korban yang meminta kejelasan ketentuan hukum yang akan diberlakukan oleh aparat penegak hukum. Dan visum et repertum lanjutan dilakukan ketika ada informasi dan kebutuhan untuk melanjutkan pemeriksaan dengan ketentuan lainnya. Selanjutnya, visum et repertum juga ada berdasarkan hasil laporan pemeriksaan.
Yang pertama, visum et repertum tentang pemeriksaan luka, visum et repertum tentang pemeriksaan terhadap mayat, visum et repertum tentang pemeriksaan bedah mayat, dan visum et repertum tentang penggalian mayat, visum et repertum di tempat kejadian perkara, dan visum et repertum terhadap pemeriksaan barang bukti lainnya. Kalau kita melihat, ada beberapa tahapan-tahapan di dalam pembuatan visum et repertum. Yang pertama, penerimaan surat permintaan keterangan ahli atau visum et repertum. Permintaan surat keterangan ahli ini diberikan dari penyidik kepada dokter atau dokter ahli forensik lainnya untuk dilakukan yang namanya visum et repertum. Yang kedua, ketika pelimpahan surat sudah diterima oleh dokter, maka penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik. Yang berperan dalam tahap ini adalah dokter. Mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya bergantung pada standar operasional prosedur pada rumah sakit tersebut. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan terhadap korban secara medis. Tahapan ini selanjutnya dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Yang keempat, setelah dilakukan pemeriksaan kepada korban, dilakukan pengetikan terhadap surat keterangan ahli berupa visum et repertum. Pengetikan berkas keterangan ahli oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan. Pada tahap kelima, yaitu adalah penandatanganan surat keterangan ahli. Di dalam konteks ini, undang-undang yang menentukan bahwa yang berhak menandatanganinya adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan dengan luka, cedera, racun, dan tindak pidana lainnya. Keenam adalah penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa. Benda bukti yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan tahapan selanjutnya dengan menggunakan berita acara. Yang terakhir adalah penyerahan surat keterangan ahli atau visum et repertum. Surat keterangan ahli visum et repertum juga hanya boleh diserahkan kepada pihak penyidik yang meminta saja, bukan kepada pihak-pihak lainnya. Pada ketentuan penulisan visum et repertum, banyak kategori dan beberapa ketentuan yang bisa kita ambil menjadi ketentuan dasar dalam penulisan visum et repertum. Yang pertama, diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa. Yang kedua, bernomor dan bertanggal. Yang ketiga, mencantumkan para kata pro justisia di bagian atas atau kiri atau tengah. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan terutama pada waktu mendeskripsikan semua temuan hasil pemeriksaan. Tidak menggunakan istilah asing jika terdapat padanan kata di dalam bahasa Indonesia, ditandatangani dan diberi nama jelas, berstempel instansi pemeriksa tersebut, diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan. Yang ke-10 hanya diberikan kepada penyidik peminta visum et repertum. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik Polri dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi visum et repertum masing-masing asli dengan surat permintaan visum et repertum sebelumnya. Dan yang ke-11 adalah salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun. Berikut adalah tata cara permintaan visum et repertum. Permintaan harus dilakukan secara tertulis oleh penyidik. Di dalam itu menyebutkan dengan tegas pemeriksaannya untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, dan atau pemeriksaan bedah mayat. Pada permintaan tertulis harus ditulis mengapa korban dibawa ke dokter, apa tujuan di dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, dalam permintaan harus tertulis identitas dari korban dan identitas peminta visum et repertum. Dalam hal ini adalah penyidik. Mencantumkan tanggal permintaan visum et repertum dan mencatat tanggal surat permintaan visum et repertum diterima oleh dokter. Yang selanjutnya, surat permintaan ditandatangani oleh petugas penyidik yang berhak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ditujukan kepada dokter dan menjadi prioritas adalah dokter pemerintah di tempat dinasnya. Selanjutnya, di tempat yang ada fasilitas rumah sakit umum atau fasilitas kedokteran, permintaan ditujukan kepada bagian yang sesuai untuk korban hidup, terluka dan kecelakaan lalu lintas ke bagian bedah, dan kejahatan kesusilaan perkosaan ke bagian kebidanan, dan untuk korban mati ke bagian kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik.
Selanjutnya, pada saat di tempat tidak memiliki fasilitas tersebut, permintaan ditujukan kepada dokter pemerintah. Bila hal itu tidak juga ada, dimungkinkan baru kepada dokter swasta. Korban baik hidup atau mati harus diantar sendiri oleh petugas penyidik disertai surat permintaannya. Barang bukti dikirimkan bersamaan dengan surat permintaan visum et repertum dengan cara diantar langsung oleh penyidik. Sebaiknya petugas yang meminta visum et repertum mengikuti jalannya pemeriksaan agar dapat memperoleh gambaran mengenai luka dan penyebab kematian kepada korban sebagai gambaran untuk melakukan proses penyidikan. Yang selanjutnya adalah tata cara pencabutan visum et repertum. Yang pertama adalah pencabutan permintaan visum et repertum pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun kadangkala dijumpai hambatan dari keluarga korban yang keberatan untuk dilaksanakan bedah jenazah. Dalam hal ini penyidik dapat menerapkan pasal 134 ayat 2 KUHP. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut. Bila keluarga memaksa dicabut, sedangkan pembedahan mutlak diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan kepentingan hukum, maka penyidik dapat menerapkan pasal 222 KUHP. Dalam hal di mana permintaan visum et repertum terpaksa harus dibatalkan, maka dilaksanakan sesuai dengan instruksi Kapolri nomor 20 tahun 1975. Pencabutan harus tertulis secara resmi dengan menggunakan formulir pencabutan. Pencabutan penarikan kembali hanya diberikan oleh Komandan Kesatuan paling rendah dengan tingkat kepolisian resor, di mana wewenang pencabutan penarikan kembali visum et repertum tidak dapat dilimpahkan pada pejabat atau petugas bawahan. Dengan pencabutan visum et repertum, maka pihak peminta harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan sebagai keterangan dari barang bukti berupa manusia yang luka atau mati tanpa ada pemeriksaan atau visum et repertum. Oleh karena itu, sekian dari bahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.